Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang sistem kepartaian yang beranggotakan 1. Dwi Julianti, 2. Dwi Maisya Fitri, 3. Fili Azara, 4. Franky Dimar, 5. Muhammad Akbar, 6. Muhammad Arif Prayoga, dan yang terakhir Siti Ma'asna Syakila. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah pola kompetisi yang terus-menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, sistem politik juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di suatu negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang disebutkan turut mempengaruhi ke sistem kepartaian yang ada. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam sistem kepartaian. Sistem kepartaian terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sistem partai tunggal yang meliputi Uni Soviet, Jerman di bawah kekuasaan Nazi, Italia di bawah kekuasaan Mussolini, Kuba di bawah kekuasaan Fidel Castro, Korea Utara, dan lain-lain. Yang kedua, sistem dui partai yang meliputi Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat. Yang ketiga, sistem multipartai yang meliputi Indonesia. Sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multipartai. Aturan ini tersirat dalam Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada 2 partai atau lebih yang bergabung untuk mengusul seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya, sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. Sistem kepartaian pada masa Orde Lama dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan dibentuknya partai politik. Sejak saat itu berdirilah puluhan partai politik. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang meminta diberikannya kesempatan pada rakyat yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Partai politik kemudian dikelompokkan dalam 4 kelompok partai berdasarkan ketuhanan, kebangsaan, maksime, dan kelompok-kelompok partai lain-lain yang termasuk partai lain-lain adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia dan Partai Indonesional. Partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi disebut sebagai partai gurem. Partai yang tidak jelas power base-nya. Partai-partai gurem itu semakin lama semakin tidak terdengar lagi suaranya. Sementara itu, partai yang berhasil meraih kursi melakukan penggabungan-penggabungan dalam pembentukan fraksi. Tanggal 5 Juli 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Pada tanggal 14 April 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1991 tentang partai yang lulus seleksi, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Pertindo, Partai Muba, PSII, Aruji, dan IPKI, dan 2 partai yang menyusul yaitu Perkindo dan Partai Islam Perti. Berdasarkan konsep stabilisasi politik, berikut sistem kepartaian pada masa Orde Baru. Yang pertama ada depolitisasi partai. Depolitisasi adalah kegiatan untuk menghapuskan atau menghilangkan kegiatan politik. Atas dasar TAP MPRS nomor 9 tahun 1996 tentang stabilitas politik dan keamanan,
Pemerintah pada masa Orde Baru berusaha untuk menghilangkan partai politik dengan ideologi kiri, seperti komunis dan sosialis di Indonesia. Selain itu, partai-partai dengan haluan Islam fundamentalis juga dilemahkan dengan cara membatasi kegiatan-kegiatan politik mereka. Yang kedua, ada penyederhanaan partai pemerintah. Orde Baru melakukan program penyederhanaan partai melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penyaluran aspirasi masyarakat serta kemudahan dalam mengatur partai politik. 9 partai politik digabungkan menjadi 2 partai berdasarkan pandangan politiknya. NU, Parmusi, Perti, dan PSI digabungkan menjadi PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI digabungkan menjadi PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Politik masa mengembang. Pemerintah Orde Baru berusaha meminimalisir pengembangan dan dinamika partai politik dan menerapkan konsep politik masa mengembang. Dalam konsep politik ini, partai politik tidak boleh untuk memiliki cabang ranting lebih rendah dari level kecamatan. Di sisi lain, dibentuk golongan karya atau Golkar yang merupakan organisasi mewadahi masa mengembang, pegawai negeri sipil dan angkutan bersenjata. Golkar sebagai sebuah organisasi diperbolehkan untuk mengikuti pemilu serta diperbolehkan memiliki jaringan hingga level desa melalui aparat birokrasi dan militer. Hal tersebut menjadikan Golkar menjadi unggulan bersosialisasi dan mobilisasi dibandingkan dengan partai politik pada masa itu. Sistem kepartaian pasca Orde Baru. Pada era reformasi, demokrasi langsung mulai berkuasa sehingga muncul kebebasan berekspresi, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hingga akhirnya lahirlah euforia politik baru yang dilanjutkan dengan kemunculan begitu banyak partai politik. Kemunculan banyak partai politik pada era reformasi ini dimulai dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah Num Hija Habibie untuk menerapkan kembali sistem tripartai. Dengan kebijakan seperti ini, euforia politik, demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban perempuan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Keormasan tahun 1945, sehingga output yang dihasilkan dan kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat beramai-ramai memasuki partai politik sebagai upaya untuk menjadi bagian penting. Selanjutnya adalah fungsi kepartaian di Indonesia. Yang pertama adalah sebagai mediasi antara pemerintah dan rakyat. Kedua adalah sebagai pencalonan kandidat. Ketiga adalah sebagai berfungsi untuk mengorganisasi pemerintahan. Yang keempat adalah sebagai mendorong akuntabilitas di publik. Yang kelima adalah sebagai pendidikan politik. Yang enam adalah sebagai pengatur konflik. Baik, kemudian adalah fungsi partai politik pada masa Orde Lama. Yang pertama adalah partai politik berfungsi secara aktif dalam mendukung usaha menggabungkan negara-negara bagian ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah berfungsi sebagai penyebar ideologi. Yang ketiga adalah berfungsi dalam menerapkan demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir adalah sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat yang belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi kepartaian pada masa Orde Baru. 1. Pada masa ini, partai politik lebih banyak berperan sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaan dan ideologi. 2. Partai politik berfungsi khususnya sebagai peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam segenap aspek kehidupan pembangunan nasional. 3. Partai politik sebagai wadah penyalur
sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 2. Partai politik sebagai kendaraan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat demokratis sebagai akibat 157 tersumbatnya demokrasi di masa Orde Baru. 3. Sebagai sarana komunitas politik untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat supaya agar sampai ke pemerintahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.